Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Firgamila Rosidi dengan NIM 220 80 310 20 39. Akan membacakan hasil resim saya dari bab 1 sampai dengan bab 7. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan tentang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 prinsip yang mengandung makna filosofis dan moral. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, bab ini juga membahas tentang urgensi dari pendidikan Pancasila. Dengan pendidikan Pancasila diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi, serta dapat menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan Pancasila tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui media lain seperti keluarga, organisasi, masyarakat, dan masyarakat secara umum. Dalam proses pembelajaran ditekankan bahwa kegiatan pendidikan Pancasila harus berorientasi pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Makna penting dari pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan pendidikan Pancasila sebagai pengetahuan dasar tentang nilai-nilai berbangsa menjadi bagian dari upaya kita untuk memahami dan menghayati kembali nilai-nilai yang seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam video ini kita dapat memahami urgensi dan makna pendidikan Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya bab 2. Bab 2 membahas tentang bagaimana Pancasila menjadi bagian dari arus sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah melewati banyak peristiwa penting, dan Pancasila juga terbentuk melalui perjuangan dan pengalaman bangsa kita. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terbentuk, bagaimana peran para tokoh dan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia membentuk Pancasila, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa terus hidup dan berkembang dalam kehidupan bernegara kita. Salah satu peristiwa penting yang diangkat dalam bab ini adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana para pemuda dari berbagai etnis dan agama bersatu untuk menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi momen penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena menunjukkan semangat persatuan meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Bab ini juga membahas tentang masa-masa perjuangan kemerdekaan, di mana Pancasila terus dipertahankan sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan para pahlawan kita seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya juga terkait erat dengan pembentukan dan perlindungan nilai-nilai Pancasila. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi penting bagi perkembangan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan menyelesaikan berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan mengerti dan memahami bagaimana Pancasila terbentuk dan menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia, kita dapat menyadari pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan melindungi nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya rangkuman dari bab 3. Bab 3 membahas tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan filsafat yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi landasan bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dimiliki
Pancasila dipilih karena memiliki nilai-nilai yang universal, mengakomodasi keberagaman, dan dapat menjadi pijakan dalam menjaga kerukunan serta keutuhan negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktiknya, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam menyusun berbagai peraturan dan kebijakan publik. Berbagai aspek kehidupan masyarakat diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti pembangunan, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Pancasila juga menjadi pijakan dalam menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara singkat, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia karena memiliki nilai-nilai yang universal, mengakomodasi keberagaman, serta menjadi pijakan dalam menjaga kerukunan dan keutuhan negara Indonesia. Pancasila juga dijadikan sebagai landasan dalam menyusun berbagai peraturan serta kebijakan publik serta menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya bab 4. Bab 4 membahas Pancasila menjadi ideologi negara karena beberapa alasan yang kuat, antara lain yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pancasila menjadi panduan bagi negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, mengembangkan kebijakan, serta membangun hubungan antara bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila mengikat semua warga negara Indonesia sebagai fondasi moral yang harus ditaati dan dipegang teguh sebagai landasan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila memiliki nilai-nilai universal yang dapat diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, suku, ataupun latar belakang kultural. Ideologi terbuka ini memungkinkan dalam menjaga kerukunan, kesatuan, dan kebanggaan bersama sebagai negara yang pluralitas namun tetap berada dalam kesatuan dan kesinambungan yang kokoh. Yang ketiga, Pancasila sebagai refleksi budaya Indonesia. Pancasila lahir dalam rahim budaya Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan lain-lain melambangkan filosofi budaya Indonesia yang telah menyatu dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga menjadikannya sebagai cerminan pandangan hidup serta sikap manusia Indonesia yang mencintai perdamaian, kedamaian, dan kerjasama sosial. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai panglima kesatuan dan persatuan bangsa. Pancasila memiliki nilai-nilai yang mampu menyatukan dan mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang menjadi pijakan dalam menjaga keberagaman Indonesia serta menjunjung tinggi kerukunan, tolong-menolong, saling menghormati satu dengan yang lain tanpa meninggalkan nilai etika dan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi ideologi negara yang mampu memberi kesatuan dan persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pancasila menjadi suatu ideologi negara yang mendasar dalam mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, sehingga menjadi fondasi dasar utama dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Kemudian bab selanjutnya atau bab 5. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila juga dikenal sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia karena tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga menjadi sistem moral, etika, dan filosofi hidup bagi masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat karena memuat nilai-nilai dasar atau aksioma-aksioma yang bersifat filosofis. Aksioma-aksioma tersebut antara lain kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dianggap sebagai sistem filsafat karena mencakup aspek epistemologi atau ilmu pengetahuan, ontologi, hakikat keberadaan, etika atau moral, dan sosial politik. Pancasila memberikan pandangan atau pemahaman tentang cara hidup manusia sebagai individu dan sebagai warga masyarakat. Nilai-nilai keimanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung di dalam Pancasila dianggap sebagai prinsip-prinsip yang mendasar dari sistem filsafat Indonesia. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat karena memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat filosofis dan merupakan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik dan benar. Oleh karena itu, pemahaman dan pengalaman Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan berkemajuan. Kemudian selanjutnya bab 5. Pendidikan Pancasila membahas bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sistem etika merupakan tatanan nilai yang menentukan perilaku manusia dalam berbagai situasi kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara memuat nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Pancasila dapat dijadikan sebagai sistem etika. Pancasila memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi landasan dari sistem etika, yaitu keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kedaulatan rakyat. Nilai-nilai tersebut menuntun perilaku manusia dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial, perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Pendidikan Pancasila menekankan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui pengenalan dan pemahaman terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pengajaran tentang sila-sila Pancasila. Dalam hal ini, pendidikan Pancasila mengajarkan tentang etika sebagai landasan moral dan perilaku manusia, serta pengaruhnya terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar. Dalam praktiknya, Pancasila sebagai sistem etika memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Sistem etika tersebut mendorong terciptanya budaya toleransi dan menghargai perbedaan, sehingga konflik sosial dapat diminimalkan. Pancasila juga menstimulasi sikap kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sebagai agent pembentukan karakter manusia memainkan peran penting dalam membentuk akhlak dan moral bangsa Indonesia. Kemudian bab selanjutnya adalah bab 7. Bab 7 menjelaskan Pancasila, membahas mengenai mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Hal ini karena Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dianggap sebagai dasar nilai pengembangan ilmu karena melalui nilai-nilai tersebut dapat tercipta ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan sosial. Pancasila juga memperkuat nilai-nilai moral dan keagamaan sebagai landasan etika dalam ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan lembaran-lembaran sejarah kejayaan bangsa Indonesia dalam dunia pengetahuan maupun kemedisan. Dengan demikian, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan ilmu pengetahuan sangat penting sehingga tujuan akhir dari pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk mencapai tujuan yang tiada batas, yaitu keselamatan umat manusia serta perdamaian dunia. Pancasila sebagai ideologi dan nilai-nilai dasarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan keilmuan di Indonesia.